Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min lailatina hadhihi ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hadratin nabil mustafa wa rasul murtada sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila hadrati abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karrubiyyin wasyuhada'i was salihin wa ali kullin wa atba'i kullin wa ila hadrati jami'i awliya'illahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa min yaminiha ila shimaliha wa ila hadrati masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa asatidhina wa nakhussu khususan ila hadrati syekh al-faqir ila Allah ta'ala Yai Bishri Mustafa wa usulihi wa furu'ihi wa hawashihi syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa li jami'il muslimina amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi, lan iku setengah saking manusa akeh, man yaqulu utawi wong kang padha ngucap iya man, amanna ngucape iman sapa ingsun, billahi kelawan Allah, wa bil yaumi lan kelawan dina, al akhiri kang akhir, wa ma hum tetapine ora ana utawi iman bimukminina iku padha iman kabeh, yukhadi'una padha nipu sapa iman Allah ing Gusti Allah, walladzina lan wong-wong amanu kang padha percaya sapa
yo alladzina wa ma yakhda'una tetapi ne ora podo nipu yo man illa anfusahum angin ing awak dheweke man wa ma yash'uruna tetapi ne ora podo ngerti sapa yo man fi qulubihim iku tetep ing dalem piro-piro atine yo man maradun utawi loro fazadahum mangka nambahi ing iyoman Allahu sapa Gusti Allah maradun ing loro walahum lan iku tetep kadue iyoman azabun utawi siksa alimun kang loro ya alimun kang loro bima sebab olehe ono bima kanu sebab olehe ono yoman yakzibuna iku padha anggorohaken yoman wa idza qila lan nalikane den ucapaken lahum marang munafiqin la tufsidu ojo gawe kerusakan sira kabeh fil ardi ing dalam bumi qalu maka padha ngucap ya munafiqin innama nahnu angin mestine utawi ingsun muslihuna iku gawe becik kabeh ala eling innahum sak temene wong-wong munafik hum iyo munafiqin al mufsiduna iku padha gawe kerusakan kabeh walakin tetapine la yash'uruna ora padha ngerti sapa wong munafiqin ila akhiril ayat wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita sudah kesekian kali bisa bareng-bareng niat deres, niat ngaji. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan buat kita untuk bisa istiqomah. Ayat 8 pada malam hari ini di dalam tafsir Al-Ibris menerangkan bahwa ada dan akan selalu ada minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Sebagian dari manusia akan selalu ada ila yaumil qiyamah. Mereka orang-orang yang lidahnya mengucapkan amanna billah. Kami percaya kepada Allah. Wabil yaumil akhiri, kami percaya dengan adanya hari akhirat. Faktanya wa ma hum bimu'minin, mereka bukan orang-orang yang benar beriman. Ini pelajaran buat kita, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Kanjeng Nabi Muhammad bertemu dengan kelompok orang yang ngakunya beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhir, tapi nyatanya bohong. Itu di depan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di depan
Ali. Apalagi di depan Omar, di depan Kanjeng Nabi mereka berani mengucapkan aku beriman dengan Allah, aku beriman dengan hari akhir, padahal nyatanya bohong. Ini kaitannya dengan akidah. Tapi mari kita perdalam. Akan terus kita temukan orang-orang yang lain di lidah, lain di hati, lain ucapan, lain perbuatan. Di mana? Di sekitar kita, di lingkungan kita. Ali teman-temannya itu akan ada yang mengucapkan aku percaya dengan Allah, aku percaya dengan hari akhir, tapi bohong. Nah, ini kan jadi tren anak muda. Oh iya aku percaya tapi bohong. Nah perbedaannya mereka nggak ngomong bohongnya tuh, sehingga kitanya nggak tahu. Kalau Kanjeng Nabi tahu karena dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanjeng Nabi Muhammad itu orang-orang yang hanya mengucapkan amanna billah wa bil yaumil akhir, tapi nyatanya mahum bimu'minin. Kanjeng Nabi sih tahu, kalau kita tidak tahu. Makanya hidup harus terus hati-hati. Ada aku teman kamu, tapi di hatinya bohong. Aku siap membantu kamu, tapi nyatanya bohong. Nah ini harus terus kita waspadai. Ya Ali, cari teman yang betul-betul. Kalau Kanjeng Nabi tahu, kalau kita enggak tahu, makanya harus lebih hati-hati. Di antaranya Kanjeng Nabi memberikan tanda alamatul munafiqi salah satun. Idza ketika bicara dia berbohong. Ketika berjanji dia ingkari. Ketika diberikan amanat dia khianat. Beli mar bature kamu kono lho. Bakal ngomong bobat Ali. Hei bro, ana ning ndi? Oh lagi OTW. OTW. Yang dimaksud on the way. Tapi yang dijawab ojo takon wae. Ini orang-orang yang ketika memanfaatkan saja itu sudah kategori tanda munafik. Jadi jangan menyalahartikan orang ketika bertanya kemudian dijawab OTW, itu pasti pikirannya on the way, sedang masuk dalam perjalanan. Mau kok OTW Pak Haji? Asli beli? Asli, kudu asli. Jangan sampai, ya enggak lah saya si OTW-nya ojo takon wae. Itu artinya menyalahgunakan pengertian orang. Masih mandi bilang OTW, lagi nyeruput kopi bilang OTW, ada di rumah bilangnya sedang ada di luar. Ini memang tidak berkaitan dengan iman, tetapi itu satu tanda orang munafik. Ketika berjanji dia ingkar. Yalah, masa sih saya nggak hadir sama teman sendiri, giliran prak acara WA, maaf sayanya sedang ada acara lain, padahal tidak ada.
Jadi mirip, kalau tadi berbicaranya bohong, kalau ini ketika berjanji ingkar. Dan ketika diberikan amanat dia berkhianat. Ini tandanya. Nah, orang yang ada di sekitar Kanjeng Nabi ya begitu. Mereka mengucapkan beriman tapi nyatanya bohong. Tetapi mereka berpikir yukhadi'una Allah walladzina amanu. Seolah-olah dia merasa anggapannya mampu menipu Gusti Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Buktinya apa? Kita bisa kok berteman dengan mereka karena mereka nggak tahu saya tipu. Mereka nggak ngerti bahwa saya bohongi. Makanya mereka mau berteman dengan kita. Disangkanya Kanjeng Nabi tidak tahu. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Kalau ternyata dipertajam, sebenarnya mereka itu hanya menipu diri sendiri. Tetapi ma yash'urun, ngerasa menipu diri sendiri. Contoh, saya nggak sholat, saya nggak puasa, fine saja, baik saja, malah lihat itu teman kamu, sholatnya rajin, puasanya rajin, tetapi hidupnya selalu sengsara. Saya sehari bisa dapat 1 juta, padahal saya ya kalau sholat itu suka-suka saja. Perasaannya merasa dia bisa nipu Gusti Allah. Dia lupa bahwa Allah itu maha ahli menipu. Jadi yang ditipu tidak merasa, bahkan ngerasanya nipu. Padahal sedang ditipu oleh Allah bahwa seolah-olah dia dapat rezeki, seolah-olah dia dapat sehat, seolah-olah dia dapat kekayaan. Padahal itu akan menghancurkannya. Kalau orang dikasih paket, Komar ini kan biasa kirim paket, dikasih paket isinya bom waktu. Yang dikasih paket seneng luar biasa, dipamer-pamer. Woi, saya dapat paket padahal tidak pesen. Seneng padahal isinya bom waktu. Dia mengatakan saya tipu itu kurir-kurirnya. Saya nggak pesen tapi dapat kiriman. Perasaan nipu kurir, padahal kurirnya ngerti ini tukang bohong, tak isi saja bom waktu. Jadi yang tertipu sebenarnya yang pesen apa yang ngirim paket bom ini? Yang pesen nipu, dia pesen nipu, pura-pura pesen ini, nggak akan saya tebus. Dengan alamat palsu, dengan ini palsu, akun palsu. Begitu dikirim, dia merasa mampu menipu pengirim. Tiba-tiba yang dikirim ngerti. Dikirimlah paket bom waktu. Nah, ini orang-orang munafik gak tahu bahwa dia sedang ditipu oleh Allah, diberi bom waktu. Gak sholat rezekinya melimpah, gak puasa rezekinya melimpah, dia bahagia padahal dikirimi bom waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, untuk pelajaran kita. Jadi ayat demi ayat, walaupun ini menceritakan orang-orang yang ada di sekitar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita introspeksi bahwa ayat ini adalah untuk kita. Kalau bercerita tadi ada orang-orang yang menipu dan merasanya tidak apa-apa.
Jangan sampai kita ini menjadi penipu yang ngerasa tidak apa-apa. Karena kita sedang diintai oleh malaikat, dicatat oleh malaikat, kitanya enggak ngerasa. Kembali kepada sifat orang munafik. Jadi kalau kita melihat ayat-ayat ini menerangkan contoh orang-orang munafik, mari kita kembalikan. Jangan-jangan itu sedang menceritakan kita. Jangan munafik, kitanya tuh jangan seperti itu. Fi qulubihim maradun, di hatinya tuh ada penyakit. Fazadahumullahu marado, karena enggak mau introspeksi, penyakitnya ditambah lagi gara-gara tidak mau introspeksi. Walahum azabun alim, kalau sudah demikian buat mereka. Nah, ini kalimat buat mereka tuh jangan kemudian kitanya senang buat mereka. Jangan-jangan mereka itu maksudnya adalah kita. Begitu Ali. Jadi setiap ayat Quran tuh begitu. Kalau mengatakan, orang munafik, kitanya introspeksi. Jangan-jangan saya yang munafik tuh. Maka nanti saya dapat azabun alim. Bima kanu yaktibun, sebab mereka berbohong. Sebab kitanya berbohong. Nah itu. Jadi kata Gus Mus sih, Masya Allah, kalau saya baca Al-Quran, maka ayat-ayat Al-Quran itu semuanya ditujukan seperti untuk saya. Nah ini kita biasanya sangat sulit untuk introspeksi dan merasa ketika ada ayat Al-Quran nerangkan orang munafik yang masuk neraka. Kemudian apa pikiran kita? Pantas munafik masuk neraka. Jangan-jangan kita yang munafik, jangan-jangan kita yang masuk neraka. Kira-kira seperti itu cara berpikirnya. Kembali kepada orang munafik nih. Tapi awas, ingat ya, introspeksi, jangan-jangan itu adalah saya. Wa idza qila lahum la tufsidu. Ketika disampaikan kepada orang-orang itu, orang-orang munafik yang jangan-jangan itu saya. La tufsidu fil ardi, jangan merusak bumi. Bumi jangan dirusak. Baik itu dirusak dengan menebang pohon sembarangan, dengan menggali tanah tanpa tujuan yang jelas, tanpa alasan yang dipertanggungjawabkan. Mereka menjawab. Artinya jangan-jangan kitanya ketika ditegur orang lain, kita menjawab, innama nahnu muslihun. Kami ini orang yang sedang berbuat baik. Kenapa? Kami ini menggali tanah karena di dalam tanah ini ada unsur yang bisa kita eksploitasi. Ada tambang yang bisa kita manfaatkan. Ada logam yang bisa kita gunakan tanpa memandang dampak lingkungan. Itu terlalu jauh. Contoh yang paling kecil, sampah. Ya. Jangan sampai kita membuang sampah sembarangan. Nanti kamu itu penyebab banjir. Penyebab banjir bagaimana? Ini saya buang plastik ini. Mumpung ada aliran air, nanti sampahnya ini kan cepat bisa pergi. Ini kebersihan buat kita. Ini kalau kalimatnya semacam itu, ya jelas kalimat-kalimat yang keliru. Cuman nanti disamarkan. Saya sih buang sampah tidak akan berdampak, cuman sebiji dua biji. Qalu innama nahnu muslihun. Ketika orang munafik diomongin, kamu tuh rusak, mereka jawabnya, ya enggak lah. Justru ini adalah untuk kebebasan. Justru ini adalah untuk hak asasi manusia. Nah, ini ya.
kita harus introspeksi, jangan sampai meniru sifat-sifat yang demikian. Ala innahum humul mufsiduna. Ingat, ya, ingat. Mereka itu, orang munafik itu, sekali lagi, jangan-jangan itu adalah kita. Al-mufsidun, mereka itu adalah orang-orang yang merusak. Kita ini adalah orang-orang yang merusak. Walakin la yash'urun, tetapi kitanya enggak ngerti. Merekanya enggak ngerti bahwa itu semua adalah merusak. Ya, perasaannya kembali saya memperbaiki. Saya melakukan perbaikan demi memanfaatkan kayu yang ada di hutan. Kayu itu buat apa? Tumbuh di hutan. Kalau tidak untuk ditebang, kemudian kita manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Ini kan seolah-olah betul ya, memanfaatkan. Tapi ketika tidak melakukan perhitungan, dampaknya seperti apa? Mereka tidak mengerti bahwa ini secara jangka panjang akan merusak. Contoh misalnya yang besar ini, orang-orang bisa menciptakan bom nuklir. Ya, ada negara, bangsa, kelompok manusia yang bisa bikin bom nuklir. Apa kata mereka? Ini orang munafik nih ya. Orang munafik itu beda lidah, beda kepikiran, beda hati. Mereka mengatakan ini untuk perdamaian. Kalau saya tidak bikin bom semacam ini, maka negara lain akan mengancam saya. Kalau pikirannya betul seperti itu, antara lidah dan hatinya sama seperti itu, maka masih kita anggap bagus. Tapi nyatanya, ya, tanda-tandanya mereka kalau bicara bohong, kalau berjanji ingkar, kalau diberi amanat khianat. Nah, sifat-sifat ini terdapat pada mereka dengan indikasi bikin bom nuklirnya melebihi kebutuhan pertahanan. Nah, melarang orang lain, negara lain bikin, tapi dia sendiri selalu bikin. Ini indikasi bahwa antara ucapan mereka dengan hati mereka ini tidak sama. Kalau tidak sama, ya itu golongan munafik. Mereka mengatakan yaitu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa mahum bimu'minin. Nyatanya mereka bukanlah orang-orang yang beriman seperti ucapannya. Mereka bukanlah orang-orang yang ingin melindungi negaranya dari serangan, tapi terus memperbanyak, bahkan ya, begitu dia ciptakan, maka dia akan menjual dari belakangnya. Tuh, saya bikin. Kalau kamu nggak bikin, nggak beli dari saya, maka kamu akan terancam. Ujung-ujungnya adalah untuk keuntungan diri sendiri. Ketika dia bicara, dia berbohong. Katanya demi melindungi negaranya, tapi nyatanya demi untuk bisnis. Ya, kalau tidak ada perang, nanti saya nggak laku senjatanya. Jadi artinya ucapan sih untuk melindungi negara, tapi dibalik itu semua dia menakut-nakuti negara lain supaya negara lain itu membeli produknya. Nah, kalau yang demikian inilah, maka itu termasuk mahum bimu'minin. Kira-kira ada enggak tuh teman kita? Bukan masalah bom terlalu tinggi. Ya, kadang-kadang teman kita menciptakan misalnya produk-produk lokal. Nah, tetapi seolah-olah produk lokal ini
akan bisa meracuni produk itu. Kalau kamu nggak beli penangkalnya, maka kamu akan teracuni. Ini sudah ada. Contoh yang paling kecil misalnya kita ahli HP. Misalnya ini, kita bisa bikin virus. Bikin virus itu gampang kali. Ada tutorialnya di YouTube, bikin virus HP. Nah, akhirnya apa? Kita pinjam teman HP-nya teman, kemudian kita masukkan virusnya di situ, ya. Kemudian apa? Wah, kamu ini ada virusnya ini HP-nya. Kalau nggak cepat diservis, maka kamu akan rusak HP-nya. Padahal yang memasukkan virus dia sendiri, yang menawarkan pengobatannya, servisnya dia sendiri. Ini akan kita temukan dengan berbagai bentuk variasinya. Dari yang paling canggih sampai yang paling remeh-temeh. Itulah kira-kira makna dan maksud dari ayat yang kita pahami mulai ayat 8, 9, 10 dan ayat 11 sampai ayat 12. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan bisa kita kembangkan nanti di akhir acara ngaji ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.